Abigail adalah seorang wanita muda cantik yang masih berusia 19 tahun. Dia sudah memiliki anak perempuan 4 tahun dan laki-laki 2 tahun. Dia adalah seorang ibu tunggal dan dikenal sangat dekat dengan keluarganya, terutama adiknya, Aimee. Abigail adalah sosok penyayang dan baik hati. Dia ingin melanjutkan sekolahnya karena ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Pada 29 Maret 2016, sekitar pukul 12.37, tetangga Abigail mendengar ada suara-suara yang datangnya dari rumahnya. Dia pun penasaran dan langsung datang untuk mengecek. Di sana, anak Abigail yang bernama Angel menangis histeris tidak karuan di halaman belakang. Tetangganya mencoba menelpon ibu Abigail dan juga menghubungi Aimee supaya memeriksa dalam rumah Abigail. Ketika Aimee masuk rumah, dia melihat selongsong peluru di lantai, dan saat dia masuk lebih dalam, dilihatnya saudara perempuannya tergeletak di lantai. Dia melihat genangan darah di sekitar kepala Abigail dan dia segera menelpon polisi. Saat diperiksa, polisi yakin kalau Abigail sudah tewas. Dia mendapat tembakan sekali di dahi dan 6 kali lagi di sisi kanan kepalanya. Abigail ditembak dari jarak yang sangat dekat. Polisi meyakini Abigail mengenal pembunuhnya dan kejahatan itu terbilang brutal. Setelah diperiksa menyeluruh, ternyata tidak ada yang diambil dari rumah. Polisi menanyai keluarga seputar siapa saja yang ada dalam kehidupan pribadi Abigail. Abigail melahirkan bayi perempuan setelah berpacaran dengan Christian yang oleh Aimee digambarkan sebagai cinta dalam kehidupan Abigail. Tetapi hubungan itu kandas dan dia berpacaran lagi dengan Ernesto yang ternyata masih sepupu Christian. Ernesto bisa memberi Abigail perhatian yang tidak bisa diberikan oleh Christian. Dia sudah memiliki pekerjaan tetap dan keuangan yang stabil. Dari hubungan itu, mereka memiliki seorang putra. Menurut keluarga Abigail, Christian tidak senang melihat hubungan mereka. Selanjutnya, polisi menyisir lingkungan sekitaran TKP untuk mencari kamera CCTV. Ternyata didapati ada 3 rumah yang memasang kamera dan ketiganya terarah ke rumah Abigail. Dalam rekaman, tampak mobil Abigail masuk rumah pukul 12.34. Abigail tampak santai berjalan masuk ke rumah dengan menggendong putranya. Pada 12.37, seorang pria yang mengenakan kaos abu-abu, celana jeans, dan sepatu hitam tiba-tiba keluar dari rumah sambil berlari. Polisi memundurkan rekaman ke 1 hari sebelumnya. Pada pukul 9.12, sebuah mobil berwarna gelap berhenti di depan rumah Abigail dan memblokir mobilnya. Abigail menghampiri mobil tersebut dan kalau dilihat dari bahasa tubuhnya, polisi yakin mereka bertengkar. Pada pukul 9.30 pagi, mobil hitam itu mundur dan menguntit mobil Abigail berkeliling lingkungan sana, padahal Abigail hanya ingin berbelanja. Pukul 9.44, mobil hitam itu menerobos lampu merah demi terus membuntuti Abigail. Pada pukul 9.50 pagi, mobil Abigail kembali diparkir di depan rumah dan pengemudi mobil hitam itu keluar dan berjalan masuk ke mobil Abigail. Tersangka cocok dengan deskripsi pria yang diyakini polisi adalah pembunuhnya. Pada pukul 12.21, pria berkaos abu-abu terlihat berjalan kaki menuju rumah Abigail. Dia mengintip lewat jendela dan kemudian menuju belakang rumah. Pukul 12.36, Abigail dan Angel kembali ke rumah. Abigail lega karena mobil hitam itu tidak tampak di sekitaran rumahnya, padahal pembunuh sudah mengintainya dari dalam rumah. Pada pukul 12.37, si pelaku berlari keluar rumah dan tampak senjata pembunuhan terselip di ikat pinggangnya. Sehari setelah pembunuhan tersebut, atau tepatnya tanggal 30 Maret, polisi menanyai Christian. Dia memberitahukan sudah putus dari Abigail, tetapi keduanya masih berhubungan baik. Menurut Christian, mereka bahkan ada rencana untuk balikan. Dia juga mengatakan sepertinya Ernesto mencium rencana mereka untuk bersatu kembali. Christian dicoret dari daftar karena pada saat pembunuhan terjadi, dia sedang bekerja. Selanjutnya, polisi menanyai Aimee. Dia melihat Abigail baik-baik saja ketika dia berkunjung ke rumahnya hari itu. Namun Abigail memang mengatakan kalau Ernesto membuntutinya terus.
Abigail mengatakan Ernesto akan nongkrong di depan rumah, bahkan menguntitnya kemanapun dia pergi. Aimee sebenarnya berharap Ernesto memperlakukan saudaranya lebih baik dan juga memberinya kepastian atas hubungan mereka. Pada 31 Maret, polisi mulai menyusuri catatan telepon Ernesto. Ternyata dia menghilang atau bisa jadi melarikan diri. Polisi merilis pencarian atas mobil Volkswagen Jetta miliknya. Saat polisi mendatangi rumah Ernesto, di sana hanya ada ibunya. Ibunya mengatakan Ernesto sempat pulang pada hari pembunuhan, tapi selang beberapa menit saja dia sudah pergi lagi. Dia hanya mengatakan tidak tahu harus kemana, tetapi harus pergi. Menurut ibunya, Ernesto kemungkinan pergi ke Meksiko karena memang ada kerabat di sana. Polisi melacak telepon Ernesto. Sekitar 3 jam sebelum pembunuhan, dia menuju Los Angeles. Polisi menduga dia pasti membuang mobilnya di sana. Polisi mendatangi Los Angeles dan mendapat rekaman CCTV di terminal bis di sana. Mereka melihat Ernesto memarkir mobilnya di tempat parkir, kemudian membeli tiket bis ke Texas. Tetapi anehnya, saat dicek di parkiran, mobil Ernesto sudah tidak ada. Polisi tahu kalau ada orang yang telah mengambilnya dari tempat parkir. Selang waktunya hanya 7 menit setelah Ernesto naik bis. Tampak di rekaman CCTV, sebuah mobil merah mengikuti mobil Ernesto. Mobil merah diparkir di sebelah mobil Ernesto, kemudian tampak sosok pria masuk ke VW itu dan kemudian melaju keluar dari parkiran. Dari catatan telepon Ernesto, polisi bisa memastikan bahwa orang yang membantunya adalah saudaranya, yaitu Abel. Ernesto juga diketahui menelpon Abel tepat setelah pembunuhan itu. Pada 4 April, polisi mendapat surat perintah penggeledahan rumah Abel. Di dalam rumah ditemukan kunci mobil VW Jetta hitam dan nomor telepon Texas. Polisi tahu kalau telepon Ernesto nonaktif atau memang sudah dia buang. Abel diinterogasi oleh polisi. Awalnya, dia mengaku tidak tahu menahu seputar kunci itu. Dia berdalih ada orang yang muncul di tempat kerjanya dan memberikan kunci itu kepadanya. Tetapi kemudian dia mengakui kalau Ernesto mengendarai Jetta hitam. Polisi melacak nomor yang didapati di rumah Abel. Ternyata itu nomor Ernesto yang dibelinya di sebuah toko di Texas. Telepon dilacak sampai perbatasan Meksiko, dan setelah Ernesto menyeberang ke Meksiko, dia tidak terlacak lagi. Sementara itu, mobil Ernesto ditemukan di 2-3 blok dari rumah Abigail. Mobil sudah dibersihkan, tetapi polisi menemukan amunisi kaliber 32 di dalamnya yang sama dengan yang ditembakkan kepada Abigail. Polisi juga menelusuri telepon Abel dan di dalamnya ada foto tiket. Tiket didapat saat Abel mengendarai mobil merah yang tampak dalam rekaman CCTV di stasiun bis. Abel Hernandez ditangkap. Ernesto pun tertangkap di Meksiko dan langsung ditahan. Otoritas Meksiko mengatakan dia akan diekstradisi kembali ke California. Pada 19 April 2016, polisi berusaha menginterview Ernesto yang bagi polisi sangat tidak punya perasaan dan acuh tak acuh. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dia lebih penasaran dengan bagaimana polisi bisa menemukannya ketimbang bagaimana dia tega membunuh Abigail di depan putranya. Ernesto diadili pada 8 Desember 2017. Rekaman CCTV menjadi bukti utama saat Ernesto menguntit Abigail masuk ke rumahnya diam-diam dan membunuhnya hanya karena cemburu dan sangat marah atas perpisahan mereka. Ernesto bisa dengan leluasa masuk rumah karena memang tidak terkunci. Dia menunggu 16 menit di dalam sampai Abigail pulang belanja bersama anaknya. Sementara Abigail tidak menduga kalau Ernesto ada di dalam. Hanya karena cemburu, dia tidak memakai otaknya untuk berpikir kalau anaknya melihat secara langsung kekejamannya saat menembak Abigail 7 kali. Ernesto dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Ernesto Hernandez berusia 30 tahun. Dia dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Abel mengaku bersalah menjadi aksesori setelah pembunuhan dan dia dijatuhi 4 tahun penjara.